Yang kecil pun juga kena nih, kalau nggak percaya nih saya lihat. Ini baru sekitar 14 HSS. Belasan HSS lah, belum belum saya pindahkan karena belum belum ada yang belum belum sempat saya pindahkan, dan baru beberapa yang saya pindahkan. Saya langsung record karena keburu kemalaman kayak kemarin. Yang kecil-kecil pun juga kena ini kalau nggak percaya nih. Mana tadi ya, ini adalah mata kodok ini 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 nggak mungkin kering biasa. Ini bukan bukan kering gara-gara kurangan unsur hara, tapi karena serangan jamur yang ini. Ya nggak semuanya, tapi hampir setengah itu kena. Tapi yang kecil-kecil yang ini belum. Ini baru ini. Dan ini sepintas saya tanam benih dari Indoseed. Ganti produk lagi, saya ingin coba pupuk pupuk yang saya beli ini, Raviomic ini, tandem dengan Caipira. Ini varietas Batavia juga dari Indoseed, jenis Caipira. Variannya adalah tetap Batavia, sama ini Johnson, ini Caipira, sama-sama Batavianya. Mana yang akan lebih optimal di daerah saya? Saya ini kok coba-coba terus sih mas, kok nggak konsisten, Johnson terus gitu, Bohemia terus, Caipira terus, ini tambah Caipira kenapa terus, malah gonta-ganti. Ini gimana ini ya? Saya ini pemula ya teman-teman. Jadi try dan error itu, mencoba dan kegagalan tuh perlu saya rasakan, karena agar tahu bagaimana cara penanganannya. Saya ini berkecimpung di dunia hidroponik belum ada 1 tahun, jujur 1 tahun, dan saya masih kuliah juga, masih kepegang alhamdulillah. Dan saya pikir pengalaman ini perlu, karena ada prinsip kita mendapatkan pembelajaran, mendapatkan kesuksesan itu doing by learning atau learning by doing gitu. Learning by doing itu mendapatkan kunci jalan, kunci kesuksesan dari pengalaman, belajar dari pengalaman, ya kan? Atau bertindak dari yang satunya lagi lah, doing by learning, yaitu bertindak dari pembelajaran. Jadi kebalikannya lah, belajar dulu baru action, atau action dulu sambil belajar gitu. Pengalaman dari action itu kurang lebih seperti itu. Dan saya mempraktekkan learning by doing. Untuk doing by learning saya porsinya lebih sedikit. Ini dari saya, maksudnya saya kesukaan dari saya itu lebih cenderung pada learning by doing gitu. mencari ilmu dari pengalaman. Apakah dua-duanya lebih baik yang mana mas? Ya tergantung sampean semua sukanya yang mana. Kalau sampean lebih suka membaca literatur, ya silahkan pelajari dulu. Ibaratnya gini lah, kalau boleh ngomong, kalau ada sebuah hutan, kalian pilih mempelajari hutan itu dulu atau langsung masuk gitu. Kalau saya langsung masuk, hanya terjun langsung terabas gitu aja. Nanti kalau di dalamnya kayak apa, ya udah saya adaptatif gitu, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman sukanya mempelajari dulu, wah ini hutan apa, ini tanamannya apa, kira-kira yang dalam seperti apa, dipelajari dulu, baru ketika udah klik baru masuk, itu juga boleh. Nah kembali kok jadi melenceng ya, intermezzo dulu ya. Jadi kenapa kok saya ganti-ganti produk, ganti-ganti jenis apa ya, jenis tanaman, terutama di selada ini ya, karena saya mencoba try dan error bagaimana pertumbuhan tanaman yang saya tanam ini di tempat saya. Soalnya kalau konsisten kita tidak bisa menemukan, kalau tidak mencoba dan menemukan kegagalan atau kesalahan, tidak try dan error dalam berhidroponik, otodidak. Jujur saya otodidak, saya tidak memiliki background pertanian apapun,
terlebih di teknologi pertanian seperti ini, hortikultura seperti ini. Saya tidak memiliki background. Berbekal pengalaman YouTube dan tanya-tanya di forum, akhirnya saya nekat saja dengan modal dulu cuma 100 lubang tanam, dan alhamdulillah sampai 500, dan ini on progress 5 baris lagi. Alasan pertama yaitu saya ingin mencoba dan mencari produk yang paling optimal yang ditanam di daerah saya, di kebun saya, dengan segala situasi kondisi cuaca yang ada di daerah saya ini, di Madiun, kurang lebih 60 mdpl yang cukup terik ketika musim kemarau. Saya sudah mencoba Bohemia, ya kurang lebih 200 gram lah. Itu saya dapatkan di usia 50 HSS, dan ini saya mencoba Junction. Junction cukup memuaskan, slow bolting, daunnya juga banyak. Tapi yang saya tanam ini kok delalah ya, bobotnya kurang begitu optimal seperti di tempat-tempat lain. Mungkin penanganan saya atau perawatan saya kurang baik, maka ini tumbuhannya kurang begitu optimal juga. Nah, disitulah saya mencoba pakai produk-produk yang lain dengan kan ada nih beberapa yang produsen ini gitu kan. Saya mau coba-coba mana yang paling optimal. Ketika sudah menemukan bobotnya mantap, terus tidak cepat bolting, ya itu akan saya coba. Mungkin saya juga akan mencoba dari produk bejo di kemudian hari. Kalau memang itu bagus ya saya bilang bagus, kalau enggak ya enggak. Nah, tapi tetap tandem Pak, ditandemkan pakai Raviomic yang masih saya percayakan. Karena walaupun bukan produk, katakanlah walaupun bukan produk lama, tapi ini bukan kaleng-kaleng Raviomic. Kalau teman-teman mau tanya-tanya perihal pupuk, saya pakai pupuk apa, saya pakai Raviomic. Beli di e-commerce gitu, ada Raviomix, Ravio MIX. Silahkan, harganya juga cukup terjangkau, di bawah 100.000 kalau dibeli di official store-nya di Ravio Farm. Silahkan berkunjung di Tokopedia atau Shopee ada. Balik lagi ke try dan error tadi ya kawan-kawan, sedikit curhat ya. Itu yang saya alami, yang saya laksanakan selama kurang lebih hampir 10 bulan saya menanam sayur dengan sistem hidroponik ini. Dan saya baru pertama kali mengalami serangan jamur yang begitu luar biasa ini di selada ini. Memang rumor di grup Facebook, grup WA bahwa selada ini sedikit manja, ya memang ada benarnya. Tapi kalau treatmentnya benar dan tepat, maka tidak akan terjadi seperti ini. Dan mungkin salah satu kelemahan saya juga tidak pakai atap, jadi air hujan itu langsung bercampur saja dengan tanaman. Itu walaupun tidak bercampur ke tandon, tapi kan begitu hujan, air hujan kan masuk ke sini ya, ke guli atau PVC ini, pipa PVC kan otomatis ini juga minum air hujan, yang mana sih kita nggak tahu lah kandungan dari air hujan itu apa saja. Dan ini udah mulai gerimis nih, mau hujan tapi masih aman lah, mendungnya udah kayak gitu tuh. Tadi siang tuh panas banget, makanya saya recordnya agak sore nih. Tadi siang tuh panas banget, dan wah, saya nggak kuat kalau kepanasan yang amat terlalu. Jadi selain terus-menerus kehujanan, ini suhu udara beberapa minggu yang lalu kan mungkin di bawah 50%. Kelembapannya bukan suhunya. Kelembapan di bawah 50%, dan jamur patogen, bakteri itu sangat suka di cuaca-cuaca seperti itu. Di kelembapan di bawah 50%, mereka berkembang biak sangat pesat. Dan ketika kita tidak
melakukan penanganan yang tepat seperti pemberian H2O2 atau agen hayati di masa penyerangan awal-awal atau pencegahan, sebagai pencegahan, yaitu akan terserang seperti ini. Banyak mata kodok, daun-daun yang bawah. Sebetulnya yang diserang itu kan daun bawah ya, enggak daun atas. Walaupun yang diserang daun bawah itu kan, daun bawah itu sebetulnya yang paling berat, yang paling lebar, karena yang awal-awal tumbuh kan daun bawah itu ibarat kata yang sudah tua, yang sudah matang. Yang kalau jangsen itu yang paling lebar, biasanya yang paling bawah-bawah ini. Dan ketika sudah terkena mata kodok ini kan kalau dijual kan nggak etis lah ya, nggak estetik gitu ya, mau nggak mau harus dipotong dan harus dibuang, itu mengurangi berat. Saya ini 1 kilo 10, 10 ya, mau nggak mau harus dijual karena kalau keburu tua nanti keburu nggak enak, semakin kasar nanti teksturnya daun kasar dan nggak manis lagi, itu saya menghindari yang seperti itu. Baiklah teman-teman, saya akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar hidroponik, langsung tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab sepengetahuan saya di bidang hidroponik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Update 48 jam atau 24 jam kedua setelah penggunaan produk agen hayati atau pupuk hayati yang dicampur di dalam tandon nutrisi hidroponik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subganic, be fresh with organic.